Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali pagi hari ini. Senang sekali setiap pagi kita dapat belajar firman Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan pembelajaran kita, saudara bisa share kepada rekan-rekan yang lain, keluarga kita yang lain, supaya mereka juga boleh belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kita di pagi hari. Keluargaku, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Kita belajar di bulan ini tentang kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus di minggu ini kita akan merenungkan, belajar bersama-sama bagaimana tanggung jawab kita di dalam kedaulatan Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu, Allah berkuasa atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, namun kita sebagai ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, kita juga punya tanggung jawab. Apalagi kemarin kita sama-sama sudah merenungkan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita memiliki gambar Allah di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita ini menjadi Allah di dalam dunia, tapi kita memiliki karakter-karakter Allah yang seharusnya menjadi tanggung jawab buat kita, supaya kita bisa menjadi berkat atau lewat kehidupan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita dapat merasakan atau melihat kehadiran Tuhan yang sungguh nyata berkarya di muka bumi. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan sangat menarik dan seringkali menjadi perdebatan. Ada orang berkata gini, kalau Tuhan sudah memilih siapa yang akan diselamatkan karena Dia berdaulat atas segala sesuatu, lalu buat apa kita menginjil, buat apa kita memberitakan Injil? Nah, saudara, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dia menulis dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, saya akan baca bagi setiap kita. Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, Rasul Paulus di ayat-ayat yang di atasnya, ayat-ayat sebelumnya, dia menerangkan bahwa dengan hati orang percaya dan mengaku dengan mulut, maka kita menerima keselamatan. Percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengakuinya dengan mulut kita, maka kita diselamatkan. Namun dia memberikan pertanyaan, bagaimana orang bisa mengerti, bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa mendengar kalau tidak pernah ada orang yang memberitakan? Saudara, jadi kedaulatan Allah dalam pemilihan manusia untuk diselamatkan, Allah melaksanakannya melalui kita. Ya, melalui kita, melalui saya dan saudara. Apa yang Allah tentukan sejak semula, itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Kita seringkali terlalu cepat untuk memberikan penilaian, oh dia orang pilihan, oh dia pasti adalah orang yang dipilih untuk tidak diselamatkan. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, saya percaya bahwa Allah kita tidak pernah salah memilih. Dan Allah kita adalah Allah yang baik, yang beranugerah, anugerahnya berlangsung dalam kehidupan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Saudara, saya kasih salah satu ilustrasi buat setiap kita. Ada berapa banyak dari kita yang pernah berpikir atau berencana, mencita-citakan kita akan menjadi seperti kita hari ini. Misalnya kita bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif misalnya. Gitu. Mungkin ada banyak dari kita yang hidup sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Puji Tuhan. Tapi ada banyak juga yang tidak tahu kalau waktu dia masih sekolah, mungkin di usia belasan tahun, dia tidak pernah memiliki pemikiran bahwa 20 tahun, 30 tahun setelah dia sekolah itu, dia akan menjadi seorang manajer, pemimpin sebuah perusahaan yang besar. Mungkin dia punya cita-cita yang lain dan dia merasa bahwa dia tidak mungkin bisa menjadi seorang manajer di perusahaan di bidang tertentu. Namun ketika waktu berjalan, dia kuliah, mungkin ambil jurusan yang lain, namun waktu mau mencari pekerjaan, yang tersedia opportunity-nya adalah bagian yang lain, yang berbeda dengan apa yang menjadi major atau jurusan di kuliahnya gitu ya. Nah, seiring waktu berjalan, akhirnya dia menemukan bahwa
ternyata aku punya talenta di bidang ini, ternyata aku punya talenta di bidang ini. Dan akhirnya itu menjadi kehidupannya, dan akhirnya dia mengerti bahwa memang Allah merencanakan dia sejak semula untuk ada di posisi di mana dia ada saat ini. Saudara, tidak pernah ada di antara kita yang betul-betul tahu apa yang Allah rencanakan bagi masa depan kita. Ya, kita harus mengakuinya. Masa depan kita adalah misteri ilahi. Yang kita punya hari ini adalah satu jaminan dari Allah bahwa ketika kita berseru kepadanya, ketika kita datang dengan percaya dalam hati, mengakui Dia dengan mulut kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Kalau tidak pernah ada orang yang memberitakan Injil kepada kita, mungkin kita hari ini tidak akan pernah mengalaminya. Memang ada orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, ada orang yang mengalami waktu tidur didatangi oleh Tuhan yang dulunya bukan percaya, tapi karena mengalami perjumpaan spiritual secara personal dengan Tuhan, akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu bukan kasus yang banyak. Kalau tidak ada orang yang memberitakan Injil, maka keselamatan tidak akan pernah terjadi kepada orang lain. Ada hal yang perlu kita renungkan. Kalau kita merasa bahwa Allah sudah berdaulat dan sudah menentukan, jadi kita tidak perlu lagi memberitakan Injil, pertimbangkan jika tidak ada orang yang lebih dahulu memberitakan Injil kepada kita. Mungkin hari ini kita tidak percaya kepada Kristus. Mungkin kita masih meragukan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Allah berdaulat memakai kehidupan saya dan saudara untuk kita bisa memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Sederhana, dengan kita menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan menjadi gambar dan rupa Allah di bumi ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, tempat pekerjaan kita, di sekolah kita sedang memberitakan Injil. Atau lebih jauh lagi mungkin, dengan kita berani membagikan kesaksian tentang pertolongan Tuhan, dengan kita berani membagikan berita, kabar baik, firman Tuhan melalui sosial media yang kita punya. Terlalu banyak cara yang bisa kita gunakan untuk kita bisa menjadi pemberita Injil. Dan saya berdoa supaya setiap kita diinspirasi melalui firman Tuhan pagi hari ini, untuk kita menjadi pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah dunia yang sangat memerlukan kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Satu hari lagi kami boleh belajar firman Tuhan. Dan hari ini aku berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh memahami bahwa Engkau berkarya di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi berkat dan melalui hidup kami orang lain boleh mengenal Engkau. Kami percaya sungguh Tuhan, kami percaya sungguh apapun yang terjadi di hari esok, kami ada di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu, Engkau tidak pernah salah dalam memutuskan segala sesuatu. Dan kalau hari ini kami dapat percaya dan kami dapat mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, itu bukan karena kami Tuhan, tapi itu karena karya Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan kami, sehingga kami dapat berkata hari ini, kalau Tuhan panggil kami hari ini, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa memberkati setiap keluargaku dimanapun berada hari ini, dengan segala pekerjaan kami, dengan segala hal yang hari ini akan kami lakukan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menikmati Engkau, melihat karya-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.